Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang suhu dan kalor. Yang pertama yaitu pengertian dari suhu itu sendiri. Suhu adalah besaran untuk menyatakan derajat panas atau dingin. Manusia bisa merasakan kondisi panas atau dingin itu melalui organ tubuh atau indera yang dimilikinya. Namun tidak bisa menentukan besarannya secara langsung. Oleh karena itu, diciptakanlah termometer atau sebagai alat untuk mengukur suhu secara valid dengan skala tertentu. Selanjutnya yaitu faktor penentu suhu. Suhu atau temperatur mendapat pengaruh dari berbagai faktor, yaitu sudut sinar matahari, durasi penyinaran, bentuk permukaan bumi, jumlah tutupan awan, serta koordinat lintang. Sedangkan hawa di permukaan laut juga dipengaruhi oleh arus permukaan, upwelling, divergensi, dan konvergensi terutama di daerah muara dan sepanjang garis pantai. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat dari skala suhunya. Bisa dilihat dari gambar yaitu skala suhu Celcius yaitu 0 sampai 100 derajat. Untuk Kelvin dari 273 sampai 370 derajat. Untuk Fahrenheit dari 32 sampai 212 derajat dan Reaumur 0 sampai 80 derajat. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dan atau karena adanya usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem. Nah, kalor ini mempunyai satuan, yaitu satuan kalori di sini disebutkan 1 gram air atau menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Dalam satuan SI, satuan kalor adalah Joule. Nah, satuan kalor setara dengan 4,18 Joule. Yang ketiga yaitu kalor jenis atau C adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 kg massa benda dan setiap 1 derajat kenaikan suhu. Untuk selanjutnya yaitu untuk kapasitas kalor atau C yang besar. Tadi kalau kalor jenisnya C kecil. Ini untuk kapasitas kalornya adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda setiap 1 derajat Celcius. Nah, dari kalor tadi dapat dikatakan bahwa kalor yang diberikan pada benda itu sebanding dengan kenaikan suhu. Kalor yang diberikan pada benda menaikkan suhu sebanding dengan massa. Dan yang ketiga, kalor yang diberikan pada benda menaikkan suhu tergantung pada jenis benda. Untuk selanjutnya yaitu jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu dalam sistem atau dapat dirumuskan atau kita rumuskan adalah melalui Q sama dengan M kali C kali delta T. Atau dulu waktu sekolah itu biasa rumusnya itu dibuat mengingat itu adalah Q sama dengan macet ya, M kali C kali delta T. Yaitu M di sini berarti massa atau satuannya gram. C itu C kecil tadi yang saya bilang adalah kalor jenis atau satuannya kalor per gram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu. Untuk selanjutnya yaitu perubahan wujud zat. Kita kenal ada 3 wujud zat yaitu padat, cair, dan gas. Nah, pada umumnya semua zat pada suhu dan tekanan tertentu dapat berubah dari satu wujud ke wujud lain. Kita misalkan di sini adalah H2O pada wujud padat berupa es, dalam wujud cair berupa air, dan dalam wujud gas berupa uap. Untuk yang kedua, jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan saat perubahan wujud atau suhu dinyatakan dengan formula Q sama dengan M kali L.
Q di sini adalah jumlah kalor atau satuannya joule, M yaitu massa zat satuannya kilogram, dan L adalah kalor laten atau kalor lebur, kalor beku, kalor uap, dan kalor embun atau satuannya joule atau kilogram. Untuk selanjutnya yaitu asas Black. Jika ada dua macam zat yang berbeda suhunya dicampurkan atau disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor yang sama banyaknya dengan kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Dapat dicontohkan di sini adalah Q lepas sama dengan Q serap. Q tadi sama seperti yang di atas adalah jumlah kalor. Untuk asas yang ketiga adalah kekekalan energi pada pertukaran kalor seperti persamaan di atas. Pertama kali dikemukakan oleh Black, seorang ilmuwan Inggris. Untuk selanjutnya yaitu suhu dan pemuaian. Pada kehidupan sehari-hari, temperatur merupakan indikator panas atau dinginnya benda. Seperti yang dapat dicontohkan tersebut adalah es dikatakan bertemperatur rendah atau bisa kita temukan yaitu ketika kita membuat es dingin itu. Untuk contoh yang kedua itu yaitu api dikatakan bertemperatur tinggi atau suhu itu lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, untuk alat yang digunakan untuk mengukur temperatur disebut termometer, seperti yang itu kita bisa lihat atau contoh tersebut. Untuk mengukur temperatur secara kuantitatif perlu skala numerik seperti derajat, terus Reaumur, terus Kelvin, dan Fahrenheit. Untuk selanjutnya yaitu pemuaian zat cair atau formula atau rumusnya yaitu VT sama dengan V0 dikali 1 plus delta T. Keterangannya yaitu koefisien muai volume zat cair atau diketahui dari data muai volume zat cair. Nah, bisa dilihat itu contohnya, teman-teman mungkin nanti bisa dicontohkan soal contohnya itu bisa dipahami sendiri. Untuk pemuaian gas, formula atau rumusnya yaitu VT sama dengan V0 1 plus delta T. Untuk keterangannya sendiri adalah koefisien muai volume gas adalah 1 per 273. T di sini sama dengan suhu harus dalam Kelvin. Maka formula dapat dalam bentuk V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, itu salah satu contoh soal, dan mungkin nanti teman-teman semua bisa memahaminya. Untuk selanjutnya yaitu perambatan kalor. Yang pertama yaitu konduksi. Perambatan kalor secara konduksi terjadi pada logam yang dipanaskan. Partikel-partikel logam tidak berpindah kalornya terjadi secara berantai oleh partikel yang bergetar semakin cepat pada saat kalor yang masuk logam semakin besar, dan getaran partikel akan memindahkan kalor pada partikel di sampingnya. Itu terjadi secara terus-menerus. Nah, itu untuk contoh atau rumus dari perambatan kalor yaitu Q sama dengan T. Q per T sama dengan K dikali A per L dikali T kuadrat min T2 per min T1, mohon maaf jika atau keterangannya bisa dilihat teman-teman yaitu Q per T sama dengan laju perpindahan kalor atau skalanya yaitu Joule per detik sama dengan W. Untuk A-nya sendiri yaitu luas penampang dengan satuan M kuadrat. L di sini panjang bahan atau satuannya M, dan K sama dengan konduktivitas bahan, dan delta T atau T2 per T1 adalah selisih dari suhu.
Untuk selanjutnya yaitu konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Pada perpindahan kalor ini, bagian yang mendapat kalor partikel-partikelnya akan berpindah ke suhu yang lebih rendah. Itu terjadi secara demikian dan terus menerus, sehingga menimbulkan arus konveksi. Untuk rumusnya sendiri yaitu Q per T sama dengan H dikali A dikali T 2 min T1 atau delta T. Dan A di sini yaitu luas penampang dan H adalah koefisien konveksi dengan satuan W per M kuadrat kali K. Bisa dilihat teman-teman itu rumusnya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga adalah radiasi atau pancaran. Perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Persamaan yang didapat sama dari hubungan ini dikenal sebagai hukum Stephen Boltzmann yang berbunyi energi yang dipancarkan oleh suhu permukaan atau A sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu atau T4, dan ditulis sebagai persamaan berikut adalah Q per T sama dengan A kali T pangkat 4 dan dikenal sebagai tetapan Stephen Boltzmann.